A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi ja'ala syahrul haram wa baitul haram wa masjidil haram wa ardul haram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-muntajabin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ini hari kedua kita di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Setelah sebelumnya kita melakukan perjalanan dari Madinah, kota Nabi, menuju rumah Allah, dan alhamdulillah kita juga sudah melaksanakan umrah tamattu untuk haji tamattu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh ibadah kita ini, menerima doa-doa kita semua insyaallah, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat hingga kembali ke tanah air insyaallah. Allah berikan kekuatan dalam manasik kita, dalam ibadah-ibadah kita, dalam doa-doa kita, harapan-harapan kita. InsyaAllah Bapak Ibu, kita akan setiap hari melaksanakan satu juz bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan sampai khatam, mudah-mudahan insyaAllah. InsyaAllah bergantian juga mungkin memberikan tausiah, ada Ustaz Deska juga sama kita. InsyaAllah nanti kita bergantian, ada tausiah, ada tanya jawab, mungkin silahkan. Dan juga insyaAllah menjelang haji kita juga kembali melaksanakan manasik ya. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk sedikit menjelaskan tentang fadilah Baitul wa Makkah, keutamaan rumah Allah dan kota suci Makkah ini. Fil faqih qala Abu Ja'far al-Salam, lamma arada Allah an yakhluqa arda amara riyaha fadaraba matanul ma hatta sara mawjan thumma adbada fasara zabdan wahidan fajama'ahu fi mawdil bait thumma ja'alahu jabalan min zubat ثم دحى الأرض من تحته وهو قول الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي بباكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا فأول بيت خلقت من الأرض الكعبة ثم مدت الأرض منها. Dari Abu Ja'far, dari cucu Rasulullah SAW, yang katakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan bumi ini, maka dipukullah air itu, dan air itu kemudian berubah menjadi ombak yang sangat besar, kemudian menjadi satu kumpulan yang terkumpul menjadi satu yang keras ya, dan kemudian menjadi satu tempat berdirinya bait atau Ka'bah. Kemudian Allah menjadikan gunung-gunung dan kemudian angin-angin juga di muka bumi ini, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengucapkan, sesungguhnya aku letakkan inna awala baitil wudi'a linnas lalazi bakati mubarakah. Aku letakkan rumah pertama kali, rumah paling tua ya. Salah satu nama dari Ka'bah itu Bapak Ibu disebut juga sebagai Baitul Atiq ya, rumah yang paling tua. Mungkin juga dari situ kemudian muncul bahasa Indonesia ya, antik. Jadi paling antik, paling tua. Dan antik juga memang satu-satunya Bapak Ibu ya. Tidak ada Ka'bah yang lain. Kalau ada itu kan cuma untuk anak TK belajar tawaf gitu ya. Allah letakkan itu wudi alinas untuk manusia sebenarnya. Jadi Ka'bah ini bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi pada hakikatnya Allah jadikan sebagai rumah pertama dalam ibadah untuk seluruh manusia di lembah Bakkah yang penuh dengan keberkahan. Jadi sebelum disebut Mekah, kota ini disebut sebagai Bakkah. Bakkah itu dari kata apa? Buka, tangisan. Kenapa ini kemudian disebut sebagai lembah tangisan? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam alaihissalam, turunkan di tempat ini, dan kemudian dari situlah ayahanda kita itu, Abuna Adam itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tempat ini penuh keberkahan. Kenapa? Karena pertama tentu saja di sini Allah letakkan tempat ibadah pertama kali bagi umat manusia seluruhnya. Allah turunkan Nabi Allah Adam juga ke tempat ini, dan di tempat ini juga seluruh nabi dari sejak zaman Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan tawaf
mengelilingi Ka'bah itu. Ka'bah pernah hilang, iya, tapi di zaman Nabi Allah Ibrahim dibangun kembali. Jadi Nabi Allah Ibrahim itu bukan membangun pertama ya. Siapa yang membangun pertama? Tidak lain yang membangun pertama adalah para malaikat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lembah tangisan ketika Nabi Allah taubat, memohon ampunan kepada Allah. Sebagian riwayat mengatakan selama 300 tahun ya. Nabi Adam itu menangis ya. Fatalaqa Adama kalimati min rabbih wa taba alaih, dan kemudian Allah mengajarkan kalimat kepada Adam ini dan Allah kemudian menerima taubatnya. Dan ini merupakan fa'awalu bait khuliqat minal ardil al-Ka'bah. Tempat yang pertama kali dibangun Allah di muka bumi ini Ka'bah ini. Dari Ka'bah itulah muncul kemudian seluruh bagian permukaan bumi. Nah, karena itu Bapak Ibu ya, sebagai saksi mungkin kita lihat bebatuan yang ada di kota suci Mekah ini, itu tidak pernah kita temukan di tempat yang lain. Kenapa? Keras sekali. Mulai lihat keras sekali. Tidak bisa dibuat batu cincin, nggak bisa. Kalau di Garut banyak batu cincin. Di sini batunya keras sekali, gitu kan. Kenapa? Karena menunjukkan tua batu itu. Batu sangat tua. Kemudian dari situlah berkembang muka bumi ini. Nah, ada orang tanya ya. Jadi ini disebut sebagai rumah Baitullah, rumah Allah ya. Kenapa disebut sebagai rumah? Apakah Allah itu tinggal di situ? Tentu tidak gitu kan. Allah itu artinya tidak ada satu tempat atau ini yang membatasi Allah. Allah zat yang tidak terbatas. Tapi kenapa itu? Karena itu gambaran orang untuk tunduk kepada Allah. Tapi kenapa sih bentuknya persegi empat? Ada orang tanya pada Rasulullah SAW, ya Rasul, limadza sumiya Ka'bah Ka'batan? Kenapa Ka'bah itu nama Ka'bah? Fa'innaha muqa'ab. Karena dia persegi empat. Wa asasul Islam min arba'ati kalimat. Asas Islam itu dari 4 kata, 4 kalimat. Apa? La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. 4 ini asas utama dari Islam. Kalau kita bahas tentang satu-satu dari kalimat ini, itu menggambarkan keseluruhan ajaran Islam sebenarnya. Jadi ini kita mengelilingi Ka'bah itu bukan cuma mengelilingi satu tempat rumah begitu aja gitu kan. Kalau sekedar rumah begitu aja ya bisa aja kita buat tempat kita sendiri kan. Ini karena simbol sebenarnya, ini simbol utama bahwa Ka'bah ini simbol asas dari Islam, asas dari ajaran Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Itu kan yang asas betul ya. Jadi kita kalau tasbih, kalau ini kan baca itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah menegaskan Allah lah yang paling agung. Dialah yang paling maha suci. Artinya terbebas dari segala hal yang buruk disifatkan padanya. Yang terbatas disifatkan padanya. Kemudian Alhamdulillah segala puji. Segala hal ini datang dari Allah. Tidak ada yang tidak datang dari Allah gitu kan. Wong kita juga lahir juga tidak pernah minta kok gitu kan. Allah yang menghadirkan kita. Karena Allah itu hadirkan kita sebagai manusia gitu kan. Coba kalau semut gitu Pak. Atau nyamuk gitu. Pukul orang sekali selesai. Nah, bahkan di sini disampaikan ata Adam alaihissalam hadal bait alfa atiyah ala qudsiyah ya. Minha sab'amiyah hujjah salasamiyah umrah. Wa kana ya'tihi min nahiyati syams wa kana yuhajju ala thawr wal makan alladhi tayba fihi alaihi al-hatin وهو ما بين الباب البيت والحجر الأسود وطاف آدم قبل أن ينزل إلى حواء 100 عام وقال له جبرائيل حياك الله ولباك yakni aslahaka. Katakan di sini bahwa Nabi Adam itu mendatangi dengan berjalan kaki 1000 kali ke Ka'bah ini. 700 kali dia melakukan haji, 300 kali dia melakukan umrah. Nabi Adam. Tidak kayak kita, cuma sendiri tawaf dia. Kalau kita kan padat. Ka'bah juga. Ya Ka'bah memang sudah bentuk Ka'bah. Batu yang persegi 4 dari Allah sudah membentuk itu. Batasnya itu sudah ada dari awal. Fondasinya sudah ada. Bangun kembali setelah hilang ya, hancur sebelumnya. Sempat hilang gitu. Banjir Nuh hilang kan. Karena itu misalnya Abdul Muthalib, kakek Rasulullah itu ketika dari Habsyah menyerang itu, karena ini kan ingin dihancurkan sebenarnya, karena ini
kamu kembaliin ternak saya, jangan ambil. Kalau itu bukan urusan saya. Ini ada yang punya kok. Ini rumahnya yang bangun bukan saya, bukan urusan saya. Ini ada yang punya, ada yang pemiliknya rumah ini, ada yang bangunnya. Coba aja. Dan itu yang terjadi kan pada surah Al-Fil. Nah, ini 1000 kali katanya, bahwa dia 700 kali dia melakukan haji dan 300 kali melakukan umrah. Karena itu min nahiyatus Syam, datang dari Syam. Wa kana hajju ala thawri wa kana lazid fihi alaihi al-hatim wa huwa bainal baiti wal hajar aswad. Jadi di antara kemudian ini dengan Hajarul Aswad itu ya. Wa tawafa Adam qabla an zura ila Hawa mi'am. Bahkan tawafnya Adam itu terus-menerus sebelum dia kembali berjumpa dengan Hawa, ibunda kita, selama 100 tahun. Bayangin 100 tahun itu terus tawaf gitu. Wa qala lahu Jibril hayyakallah wa labbaka. Allah memberikan kebaikan bagi kamu, kehidupan, dan Allah kemudian menyambut panggilanmu. Falamma afadha Adam min mina talaqahul malaika bil abtah qalu ya Adam barra hajjaka amma inna qad hajjuna hadzal bait qabla an tahajju bi alfi am. Bahkan malaikat pun kemudian melakukan haji di sini. Naikkan haji kamu itu, bahkan sebelum kau haji itu kami sudah melaksanakan selama 1000 tahun ya. Dalam hadis juga dikatakan ahabbul ardo ilallah azza wa jalla Makkah. Ma turbatu ahabba ilallah azza wa jalla min turbatiha wala hajar ahabbu ilallah azza wa jalla min hajriha wala syajar ahabba ilallah azza wa jalla min syajariha wala jibalu ahabba ilallah azza wa jalla min jibaliha wala ma'a ahabbu ilallah azza wa jalla min ma'iha. Ini tempat dikatakan bahwa apa? Bagian bumi yang paling dicintai Allah itu tidak lain tempat ini, Mekah ini. Tanahnya itu paling dicintai Allah. Pepohonannya adalah pepohonan yang paling dicintai Allah. Batunya adalah batu-batu yang paling dicintai Allah. Dan tidak ada pohon mana yang lebih dicintai Allah kecuali tempat ini. Dan tidak ada bukit-bukit yang paling dicintai Allah kecuali pada bukit ini. Bukit-bukit yang ada di tempat ini. Dan tidak ada air yang paling dicintai Allah kecuali air yang ada di tempat ini. Ma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala baq'atun fil ardi ahabu ilaiha minha aw ma biyadahu nahul ka'bah wala akramallahu azza wa jalla minha laha haramullah ashharul haram. Dan tidak ada tempat atau bagian yang paling cintai Allah itu kecuali itu adalah Ka'bah. Tidak ada yang lebih dimuliakan Allah kecuali Ka'bah, dan tidak ada yang lebih disuciai Allah Subhanahu wa taala kecuali bulan haram yang di situ kita melaksanakan haji. Jadi bapak-bapak, kita ini berada pada tempat yang paling luar biasa ya. Tempat yang paling dicintai Allah, tempat yang paling diutamakan Allah, tempat paling diagungkan Allah. Artinya bahwa kita berada dalam sebuah wilayah area yang begitu di hadapan Allah sangat mulia. Dan pasti tentu saja kalau kita berada di tempat ini dengan ketundukan hati kita kepada Allah, maka pasti Allah akan sangat memuliakan kita. Tapi kalau kita ini melakukan keburukan juga, Anda bisa bayangkan Bapak Ibu ya, rumah kita itu kan rumah kita, itu adalah tempat yang bagi kita itu suci ya, tempat bagi kita yang mulia. Kalau orang datang dan kemudian melakukan hal yang baik di rumah kita, kita sangat bahagia. Ustaz Deska datang ke rumah saya, kemudian numpang sholat misalnya. Wow, senang banget kan. Itu sejadahnya saya semprotin parfum dulu. Sholat. Wah, amin, insyaAllah. Tapi kalau ada orang datang ke rumah kita berlaku buruk, marahnya luar biasa kita kan. Itu batas merah kita. Ya kan? Nah, ini tanah haram. Kalau kita melakukan kemuliaan, ketundukan, datang pada Allah, zikir, lidah kita, hati kita selalu hubungkan dengan Allah, yakinlah bahwa kita di antara hamba yang sangat mulia di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita insya Allah Bapak Ibu ya, waktu-waktu kita selama di kota suci Mekah ini, waktu-waktu kita yang kita melakukan beragam kemuliaan, tidak lepas dari doa, dari zikir, dari istighfar, permohonan ampun kita atas keburukan, kejelekan-kejelekan kita, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja, permohonan kita agar kehidupan kita ini bisa lebih baik ya. Dan satu hal saya ingin sampaikan bahwa jangan semata mendoakan diri kita. Doakanlah orang-orang lain. Dan doa yang terbaik itu kepada orang tua kita,
Yang kedua siapa? Coba. Bukan. Bukan. Pada musuh-musuh kita. Nah, jadi orang-orang yang mungkin merusak, membenci kita, kita doakan kebaikan untuk mereka, insyaallah. Itu doa juga untuk mereka. Kalau itu sudah binatang ya. Gitu. Kita minta dimasukkan di hati orang-orang yang benci pada kita itu rasa maaf pada mereka, kesalahan ya. Itu menunjukkan bahwa betapa kita itu betul-betul mulia ya. Dan setiap doa kita kepada orang lain itu pada saat yang sama malaikat juga berdoa pada Allah. Ya Allah, kabulkan dia 2 kali lipat dari doa yang dia doakan padanya. Jadi jangan tertuju pada saya terus gitu kan, tapi doakan sekitar kita, ya tentu juga guru-guru kita ya. Sebutin nama saya Bu ya. Amin ya Allah, amin. Sadaskan tentu kita yang lain ya, guru-guru kita, orang yang dulu kita mungkin makan 3 ngaku 2 gitu ya. Semoga maafkan, dia ridhoi kita insyaallah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita manfaatkan. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah.